warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 semua. Berjumpa lagi ya dengan mata pelajaran TIK. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar tentang mengatur paragraf dan spasi, mengatur jenis dan ukuran huruf, serta kalian juga sudah belajar mengatur format dokumen. Pada minggu ini kita akan belajar tentang menggunakan icon huruf tebal, huruf miring, serta huruf bergaris bawah. Ada tuh di buku paket kalian, halaman 35 sampai dengan halaman 43. Yuk, langsung saja ya, kita mempraktikkan menggunakan icon menu standar pengolah kata. Bagaimana caranya? Tentunya kalian sudah ingat kan? Sudah tahu kan? Nah, cara langkah pertama adalah kita harus mengatur dulu format dokumennya. Pastikan laptop atau komputer kalian sudah menyala ya. Setelah itu, kita buka menu Microsoft Word-nya. Ada di Start ya, kemudian kita pilih Microsoft Word. Ini berbeda-beda ya untuk membukanya berdasarkan masing-masing yang ada di laptop kalian. Pastikan kalian sudah masuk ke dalam tampilan Microsoft Word. Nah, setelah tampilannya seperti ini, seperti biasa, langsung kalian pilih yang blank dokumen atau dokumen kosongnya. Kita klik satu kali. Nah, maka akan muncul tampilan di layar komputer kalian atau layar laptop kalian, yaitu tampilan Microsoft Word. Ini adalah tampilan Microsoft Word ya. Tentu kalian sudah hafal dong. Nah, baik anak-anak, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengatur ukuran kertasnya terlebih dahulu. Ingat, untuk mengatur ukuran kertas bisa kalian lakukan di mana? Ya, kita masuk ke dalam tab page layout. Ya, nah di sini adalah namanya tab page layout. Kalian klik 2 kali. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada tampilan grupnya. Ada grup page setup, grup paragraf, ya, dan lain sebagainya. Karena kita akan mengatur ukurannya, bisa kita langsung masuk saja ke dalam grup page setup. Ada di sini ya. Kemudian kita klik panah kecil yang ada di sebelah kanannya, maka kita akan muncul masuk ke dalam kotak dialog page setup. Kita klik 1 kali. Nah, maka akan muncul tampilan kotak dialog page setup-nya. Di sini ada margins, paper, sama layout. Kita akan mengatur yang pertama adalah ukurannya. Ingat, untuk mengatur ukuran kertas ada di tab paper. Kita klik 1 kali papernya. Kemudian kita pilih yang kertas ukuran A4. Ya, klik. Kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah mengatur ukuran kertasnya. Setelah itu, kita ulangi ya. Kita akan mengatur margin dan posisi kertasnya. Kita klik tab margins 1 kali, kemudian kita atur tepi kertasnya. Seperti yang ada di buku paket kalian halaman 36, kita akan mengatur marginsnya, yaitu bagian tabnya 4, bagian atasnya 4 cm, kemudian sebelah kirinya leftnya juga 4 cm, kemudian bottom bagian bawahnya 3 cm, dan bagian tepi sebelah kanannya adalah 3 cm. Setelah kita atur tepi kertasnya, bisa kita atur selanjutnya mengatur posisi kertasnya. Nah, yang akan kita gunakan adalah posisi kertas yang bagian potret. Kita klik 1 kali potretnya, maka otomatis dia menampilkan gambar posisi kertas yang tegak. Kemudian kita klik OK. Nah, maka secara otomatis tampilan kertas yang ada di layar komputer kalian sudah berukuran A4 serta dengan ukuran dan posisi kertas yang sudah kalian atur. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian atur ukuran, margin, dan posisi kertasnya, kemudian kalian kutip paragraf yang ada di buku paket kalian halaman 39. Nah, di sini Bu Arin sudah mengetiknya ya terlebih dahulu. Berikut tampilannya yang sudah Bu Arin ketik. Ini ada di buku paket kalian halaman 39 ya anak-anak.
Selanjutnya, jika sudah kalian mengetik kutipan yang ada di buku paket kalian, tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur paragraf dan spasinya. Ingat, untuk mengatur paragraf dan spasi ada di mana? Benar, kita masuk ke dalam grup paragraf. Ada ya di bagian di tab home. Nih, tab home. Kemudian kita masuk ke dalam grup paragraf, kemudian kita klik yang panahnya, maka akan muncul kotak dialog paragraf. Nah, di sini ada indents and spacing, line and page break. Tapi terlebih dahulu jangan lupa yang kalian lakukan adalah kalian blok terlebih dahulu paragraf yang akan kalian atur paragraf dan spasinya. Nah, di sini bagaimana cara melakukan memblok? Kalian bisa menggunakan beberapa cara. Bisa kalian melakukan dengan mengklik Ctrl+A secara bersamaan, ya. Kita klik Ctrl+A secara bersamaan ya pada keyboard kalian. Pastikan kursor kalian sudah ada di awal paragraf atau awal kalimat seperti ini, ya. Kemudian kita klik secara bersamaan Ctrl+A. Nah, maka secara otomatis tampilan tersebut akan terblok semua kalimatnya. Ya nak, ini bisa juga kalian gunakan untuk memblok. Dan langkah lainnya untuk memblok paragraf atau kalimat adalah karena kita akan mengatur paragrafnya saja, maka kalian bisa arahkan kursornya seperti ini. Kemudian bisa kalian menggunakan shift dan secara bersamaan ya, kalian tekan shift, kemudian kalian arahkan pada panah-panah yang ada di pada keyboard kalian. Nah, seperti ini. Setelah sudah terblok semua, ya, setelah semuanya sudah terblok, maka pastikan kalian. Nah, jika tampilannya sudah terblok seperti ini, maka kalian bisa langsung mengatur paragrafnya, ya nak. Seperti ini, kalian blok, kita atur paragrafnya. Ada di kotak dialog page setup. Kemudian seperti ada panduan di buku paket kalian halaman 37, yaitu kita akan pertama atur alignment-nya adalah dengan left. Sudah left ya. Ingat kita masuk ke dalam tab indents and spacing. Kemudian setelah itu indentation-nya kita atur menjadi bagian left-nya itu 1 cm. Ya, 1 cm. Setelah itu indentation-nya bagian spesialnya atau atur baris pertamanya itu adalah yang first line ya. Ini baris pertama paragrafnya, first line. Jadi ukurannya adalah 1 cm. Setelah itu kita atur spasinya. Ada di line spacingnya. Kita atur spasinya adalah single. Ya. Maka bisa langsung kita klik OK atau enter pada keyboard kalian. Nah, maka akan tampilannya seperti ini, anak-anak. Setelah itu, di sini kita atur bagian judulnya, kita atur menggunakan center. Setelah itu, paragrafnya kita blok kembali dan kita atur menggunakan justify biar dia paragrafnya rata di kiri dan kanan. Kita klik satu kali. Nah, maka tampilannya persis seperti yang ada di buku paket kalian. Dan anak-anak ingat, di sini Bu Arin menggunakan jenis hurufnya adalah yang Comic Sans ya. Nih. Yang Comic Sans MS, kemudian ukuran hurufnya adalah 12 ya. Jadi nanti kalian atur dulu 12 jenis huruf dan ukuran hurufnya. Setelah tampilannya seperti ini, kita atur penggunaannya. Kita akan menggunakan icon bold ya, atau huruf tebal, miring dan bergaris bawah. Nah, langkah pertama yaitu adalah kita menggunakan yang bold atau menebalkan kalimat atau menebalkan kata. Yang ditebalkan pertama adalah kita tebalkan perebutan kekuasaannya. Di sini adalah judulnya ya, kita tebalkan. Seperti biasa kalian blok terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik icon boldnya. Seperti ini. Ingat ada dua cara. Bisa kalian lakukan dengan mengklik
ikonnya atau menggunakan CTRL plus B ya nak. Setelah itu kita blok juga atau kita tebalkan juga kata tempat. Di sini kata tempatnya itu hanya ada negeri Baghdad. Nah, kita blok yang Baghdadnya ya nak. Kita blok Baghdad, kemudian kita menggunakan icon saja. Nah, setelah ini, setelah icon bold kita gunakan yaitu adalah huruf miring, yaitu dengan menggunakan italik. Nah, kata yang kita akan garis bawahi, maksudnya kata yang akan diberi miring adalah kata nama orang ya. Di sini ada Baginda Ratu Dina Andania. Nah, kita ini ya, arahkan kursornya, kemudian kita blok terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita arahkan ke italiknya seperti ini. Setelah itu ada nama siapa lagi? Baginda Baheram Shah ya, Baginda Baheram Shahnya. Nah, di sini kita langsung kasih icon italiknya. Kemudian ada lagi Ratu Dina Andania ya, kemudian kita beri miring lagi, icon miring, kemudian Baginda Baheram Shah lagi. Pokoknya setiap ada nama orang ya, di situ kita beri tampilan huruf miring. Setelah itu ada apa lagi? Barmansyah. Ya, kemudian ada apa lagi? Baginda Baheram Shah. Pokoknya setiap ada nama ya, kalian beri icon italik. Jangan lupa untuk membloknya terlebih dahulu. Selanjutnya, jika sudah semua kalian beri icon miring, huruf miring, selanjutnya kita masuk ke dalam huruf bergaris bawah. Nah, yang akan kita garis bawahi adalah di paragraf ketiga yang di kalimat menurut peraturan negeri Baghdad ya, sampai di akan naik tahta ya. Kita blok, ingat kita blok terlebih dahulu seperti ini, baru kita berikan icon underline-nya, atau bisa juga kalian klik secara bersamaan CTRL plus U. Nah, kita klik satu kali, maka akan secara otomatis tampilan di layar komputer kalian di format dokumen yang sudah kalian bikin akan bergaris bawah. Nah, ini ya anak-anak. Jadi materi yang telah kita pelajari, pertama kita sudah mengatur paragraf dan spasi. Kita juga sudah mengatur huruf dan ukuran huruf, serta kita juga sudah mengatur posisi kertas, ukuran kertas serta marginnya. Oke. Ingat sebelumnya, jika kalian akan menggunakan huruf tebal ya, akan menebalkan huruf atau akan memiringkan huruf, menggarisbawahi huruf atau tulisan, nah jangan lupa untuk membloknya terlebih dahulu. Ingat, memblok itu ada beberapa cara. Bisa kalian menggunakan CTRL plus A, tapi jika CTRL plus A itu kita menggunakannya kita terbloknya langsung semua ya, seperti ini. Bisa juga kalian membloknya secara satu persatu dengan cara misalnya shift, tekan shift ada pada keyboard kalian, shift. Kemudian kita menggunakan arah panah. Misalnya mau ke kanan, bisa kalian arahkan ke kanan. Mau ke bawah, bisa kalian arahkan ke bawah. Mau ke atas, bisa kalian arahkan ke atas. Seperti itu. Nah, fungsi dari untuk memblok ini adalah anak-anak untuk menandai teks ya, atau membatasi wilayah kerja suatu perintah yang diberikan baik melalui icon maupun tombol keyboard kalian. Oke, baik anak-anak. Jadi sampai di sini ya materi pelajaran kita minggu ini. Minggu ini kita hanya menggunakan teori kembali, dan minggu depan kita akan mempraktikkannya seperti yang sudah Bu Arin contohkan dalam video ini. Oke, setelah kalian selesai membuat formatnya ya, setelah tampilannya seperti ini, jangan lupa untuk save ya nak. Kita simpan dokumennya. Bagaimana cara menyimpannya? Seperti biasa, kita masuk ke dalam tab file
Ya, kemudian kita langsung save saja, tidak usah save as. Kita klik di sini yang bacaan save. Ya, kemudian kita taruh di komputer. Bu Arin taruh di desktop. Ya, boleh di desktop atau boleh di dokumen, terserah kalian ya. Di sini Bu Arin tulis file namanya adalah dengan nama misalnya tugas praktik kedua. Tugas praktik bab 2. Seperti ini. Oke, lalu kalian klik save atau bisa kalian langsung klik enter pada keyboard kalian. Bisa save. Oke, seperti ini ya anak-anak. Bu Arin rasa cukup teori kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua.